Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yon Falik, guru mapel akidah akhlak di Madrasah Aliyah Nurul Mustafa Libis, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, sekaligus PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 2, MPTK YN Takengon. Pada hari ini, Senin, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di Madrasah Aliyah Nurul Mustafa. Praktek ini, pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 10 dengan materi pokok meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat Asmaul Husna dengan berbasis PBS. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Mari kita berdoa, karena sebelum kita pelajaran dimulai, supaya ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, menjadi berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga berguna bagi kehidupan kita. Kita berdoa agar ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Pada ketua kelas, supaya memimpin doa ke depan. Silakan. Belum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah kembali ke depan. Saya mau tanya kehadiran, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, masih tetap kompak kita masuk dalam sekolah ini dalam pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang cara beriman kepada Allah, mengenali iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Semoga pelajaran ini ketika kalian masuk ke kelas menjadi catatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Amin. Sebelum saya sampai kepada materi, saya perlu ingatkan kembali dan mengingatkan bahwa minggu kemarin kita pelajaran juga Asmaul Husna, yaitu pelajaran adalah pelajaran Ar-Rahman, juga pelajaran Al-Malik. Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin? Masih ingat. Kalau masih ingat, saya akan coba tes gimana ingatan kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah yang Maha Pengasih, kasih atas semua makhluknya, yang rasa adil. Allah memberikan karunia-Nya kepada seluruh manusia, dan tentu apapun dan tak menggunakan apapun suku dan perbedaan. Terus berarti kalian masih ingat dan masih mempelajari pelajaran minggu kemarin. Ada dua, yang pertama Ar-Rahman sudah kalian masih
masih ingat paham, saya akan tes dan juga akan tanyakan ingatan kalian tentang pelajaran minggu kemarin. Yang kedua adalah al-maliku. Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran al-maliku? Masih. Pak, apa yang dimaksud dengan pengertian al-maliku? Al-Malik adalah yang maha memiliki atau menguasai seluruh alam beriman, Allah yang maha mengatur kerajaannya dengan kehendaknya sendiri dalam mengendalikan alam semesta ini. Bagus, berarti kalian masih ingat pelajaran. Tangan dulu. Ini adalah pelajaran yang saya sangat senangi karena kalian masih ingat dan juga masih mempelajari adalah tentang sifat-sifat Allah. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan juga bertanya dulu tentang pelajaran yang minggu kemarin. Apakah masih ingat atau belum? Yang pertama, ada berapakah rukun iman yang kalian ketahui? Ada. Bagus. Semangat, semangat. Oke. Sekali lagi, ada berapa rukun iman yang kalian ketahui? Ada. Bagus. Nah, yang kedua, ada berapakah rukun Islam yang kalian ketahui? Ada 5. Bagus. Terakhir, malaikat yang wajib diketahui ada berapa? Ada 10. Bagus. Berarti masih ingat tentang pelajaran minggu-minggu yang sebelumnya. Sekarang masuk ke pelajaran hari ini. Kita akan pelajari tentang Asmaul Husna, lanjutan yang minggu kemarin, yaitu ada 3 pelajaran yang saya akan bahas. Pertama yaitu al-mursyid, yang kedua adalah al-warisu, yang ketiga adalah an-nafiu. Sebelum kita pelajaran mulai, mari kita lihat, nanti kita buat kelompok dan diskusikan ke depan. Kita lihat dulu materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kita lihat. Pertama, sebelum materi kita pelajari, mari kita coba kita ikuti gerakan video ini untuk merefreshi otak kita. Ikuti gerakan video ini untuk merefreshi otak kita agar kita pelajaran nanti bisa tampil dengan fresh dan tidak tertekan oleh dengan pembelajaran yang ada. Ini adalah salah satu gerak bagi kita, gerak tangan dan juga gerak pikiran. Mari kita coba bersama-sama video ini. Mari berdiri semuanya, berdiri, ikuti langkah yang ada ini. Satu, dua, tiga. Baik. Kanan, kiri, ya. Terus, ikuti video yang depan. Ayo semangat. Satu kali lagi, masih kurang kompak. Satu kali lagi. Ayo, kembali lagi. Kurang kompak. 1, 2, 3. Yuk, mulai. Ini cuma. Terus. Ayo. Refresh otak. Silakan ini. Ada. Sudah. Sekarang pelajaran materi yang kita akan bahas hari ini. Kita lihat di papan pelajari materi yang hari ini, yaitu kita pelajari pengertian dari Asmaul Husna. Yang kedua, menguraikan 3 Asmaul Husna. Lihat, nanti pelajari. Dan cara meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna, al-mursyid, al-warisu, an-nafiu. Mari kita lihat di depan dan ingat pelajaran hari ini. Pengertian Asmaul Husna bisa dibaca sendiri, bisa dilihat.
Asmaul Husna adalah yaitu terdiri dari asma jama dari ismun yang memiliki arti nama, dan al-husna artinya adalah terbaik atau yang agung. Pelajari, teliti, lihat, karena nanti kalian akan dibentuk kelompok untuk mendiskusikan pelajaran materi hari ini. Setelah itu, Asmaul Husna apa dapat memberikan makna dalam kehidupan umat Islam. Baca, nanti akan saya buat kelompok, kalian bisa mempelajari Asmaul Husna. Setelah itu, lihat pengertiannya. Al-Mursyid adalah Allah yang Maha Mengadili. Al-Warisu adalah Allah yang Maha Mewarisi. An-Nabiyu adalah Allah yang Maha memberi manfaat. Ingat, jangan sampai lupa. Kalian nanti bisa dijabarkan, bisa didiskusikan ke depan tentang pelajaran hari ini. Nanti saya buat kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Selanjutnya berdiskusi. Kita berdiskusi yaitu menguraikan dan bagaimana perilaku orang yang mengamalkan serta cara meneladani sifat Allah dalam 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Mursyid, Al-Warisu, dan An-Nafi. Kelompok pertama, saya beri tugas adalah sifat Allah Al-Mursyid. Kelompok yang kedua, saya kasih tugas Al-Warisu, dan kelompok yang ketiga saya beri tugas yaitu An-Nafi. Kita pelajari apa yang dimaksud dengan Al-Mursyid, apa yang dimaksud dengan Al-Warisu, apa yang dimaksud dengan An-Nafiu. Mari kita diskusikan bersama dan nanti kita presentasikan ke depan. Saya berikan kelompok pertama, saya kasih kepada kelompok ini, kelompok A, yang akan mendiskusikan Asmaul Husna Al-Mursyid. Kelompok B saya kasih kelompok di sini, yaitu mendiskusikan Al-Warisu. Sedangkan kelompok C saya kasih di sini, yaitu untuk mendiskusikan An-Nafiu. Mari kalian bekerja sama, ubah format bangkunya. Kelompok kita mendiskusikan adalah sifat-sifat Allah yang 3 ini. Mari kita diskusikan, ubah semuanya, diskusikan. Ada, yes. Orang tambahin, diskusikan dulu. Diskusikan. Diskusikan dulu. Supaya dimaksud ada. Kami berbicara dan berpaham. Kami dari kelompok B, kami jelaskan Asmaul Husna Al-Warisu. Ada ya sih, ya tak apa-apa. Ada yang malu. Dalam Al-Quran disebutkan ada yang jalan. Kalau cara malah fokus. Ya, bicara apa dan bicara apa. Kalau bisa dijelaskan dibilang ke ada yang membaca Al-Quran menjelaskan jalan praktekkan. Ya, contoh ada dua. Nafi, saya mau dan juga sampai aja saya titik kemana jadi beda saya tanya benar, saya tanya mungkin belum diskusi dulu, nanti kalau sudah selesai kita
Nikah kan nikah luar sedih kan nikah ya akan didirikan nanti akan berjalan. Kami dari kelompok A, kami dari kelompok B, kami dari kelompok C akan diskusikan solusinya cara anak berkona ini dari semacam oleh beberapa kelompok sudah selesai. Kalau sudah selesai, kami dipersilakan untuk kelompok yang pertama untuk maju ke depan menyampaikan yaitu tentang al-musyrik. Ya. Depan. Kami dari kelompok A akan mendiskusikan dengan pengertian Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna menurut timbul etimologi kata Asmaul Husna terdiri dari asma, jama dari ismun yang memiliki arti nama-nama dan al-husna artinya yang terbaik atau yang agung. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung untuk dipedomani setiap mukmin dalam mengemban tugasnya sebagai hamba dan khalifatullah fil ardi. Oleh sebab itu yang menetapkan Asmaul Husna adalah Allah sendiri. Maka barang siapa yang memahami dan meneladaninya akan memperoleh manfaat yang besar di dunia ataupun akhirat. Terus al-muksid, apa al-muksid itu? Jelaskan al-muksid itu tentang pengertian al-muksid. Ditinjau dari segi etimologi, al-muksid yang maha mengadili merupakan bentuk derivasi dari kata aqsad biqudsid yang berarti mengadili. Menurut terminologi, al-muksid dapat diambil suatu pengertian bahwa Allah sebagai zat yang paling berhak mengadili segala urusan baik di dunia ataupun di akhirat. Tidak ada satupun urusan di dunia ataupun di akhirat yang luput dan lepas dari pengadilannya, karena Allah lah sebagai pemegang otoritas dan hak mutlak terhadap keadilan. Maka setiap orang yang beriman wajib mematuhi semua aturan dan ketetapan yang telah digariskan. Allah berfirman, Syahidallahu anhu la ilaha illa huwal wal malaikatu awwalu ilmi kamila la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jawab pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Yuk. Aris mau bertanya. Silakan Aris, silakan. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Cara meningkatkan dan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala: 1. Akrab dengan Al-Qur'an. 2. Berusaha untuk lebih istiqomah dengan syariat Islam. 3. Menjauhi perbuatan maksiat. 4. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan.
Sudah cukup. Sudah cukup kan? Kalau sudah cukup, demikian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kelompok 2 harus mendiskusikan tentang al-waris. Kelompok 2, maju ke depan. Kelompok 2. Nomor 2. Ada gitu kayak. Ayo sekarang Pak, mari ke depan. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan Asmaul Husna, yaitu Al-Waris, yang artinya Allah yang Maha Mewarisi. Ditinjau dari segi etimologi, lafaz Al-Warisu memiliki arti kekal setelah binasanya makhluk dan pihak yang menerima kepemilikan dan mewarisi setelah kematian makhluk. Allah sebagai zat yang kekal yang paling berhak memiliki segala sesuatu. Allah mewarisi apa saja yang Dia warisi dan meminjamkan apa saja yang Dia suka. Sifat Al-Waris termaksud dalam ayat Al-Quran. Wa inna nahnu wa yumitu wa nahnu warisun. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Apabila kita merujuk pada nas Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah lah pemilik langit dan bumi dan apa yang dan ada di dalamnya, Allah lah yang menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi, karena Dia hendak menguji siapa di antara anak Adam yang paling baik amalannya pada saat mengemban misi sebagai hamba dan khalifatul fil ardi. Mereka dari generasi ke generasi saling mewarisi apabila dari golongan mereka berakhir, tapi apa yang diwarisi tersebut hanyalah kepemilikan yang sementara. Semua pinjaman dari Allah kepada makhluk-makhluknya tersebut harus dikembalikan secara utuh kepadanya, dan yang tersisa hanyalah Allah sebagai al-warisu. Firman Allah, Walillahi mirasus samawati wal ardi bima la ta'lamun. artinya, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Imran ayat 180. Jika setiap insan menyadari dan mengetahui bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan yang bersifat sementara dan sejatinya semua hanya milik Allah, maka barang tentu ia tidak kikir dan bakhil. Karena sesungguhnya orang-orang yang bakhil dan para penimbun harta itu mencelakakan diri mereka sendiri. Allah tidak membutuhkan mereka, tapi mereka lah yang membutuh Allah. Sudah. Kalau ada yang ditanyakan tentang masalah usul ini, ayo kalau ada yang ditanyakan, tanyakan. Kalau tidak ada, maka tidak ada. Paham berarti kalian? Sudah, tidak ada yang bertanya katanya. Wah, gimana caranya mau dihentikan, mau berhenti, gimana caranya? Sudah akan diganti oleh kelompok yang C. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok C maju depan. C. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mendiskusikan Asmaul Husna An-Nafi'u, Allah yang Maha Pemberi Manfaat. Ditinjau dari segi etimologi, An-Nafi'u memiliki arti Maha Memberi Manfaat. Nama Allah yang biasanya digunakan untuk zikir dan munajat. Dengan demikian, mengingat An-Nafi'u akan memberi makna bahwa Allah lah yang sanggup menganugerahkan manfaat untuk manusia. Bismillah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira.
dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula memberi mudarat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong syaitan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan. Isa Al-Furqan ayat 55. Allah sebagai zat yang paling berkuasa untuk menganugerahkan manfaat kepada seluruh makhluknya, dan juga sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berkuasa mendatangkan mudarat bagi semua makhluknya, baik manfaat ataupun mudarat yang Allah berikan kepada makhluknya sebagai bukti kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Karena itu manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran berpikir akan keberadaan Allah, maka manusia harus menunjukkan sikap positif terhadap semua manfaat diberikan Allah kepadanya. Kesadaran terhadap semua manfaat yang diberikan manusia akan melahirkan sikap syukur dan taat terhadap semua ketentuannya. Demikian juga sebaliknya, jika manusia tidak menyadari akan manfaat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, maka akan melahirkan sikap kufur dan zalim. Sudah? Sudah. Ya, coba ada yang ditanyakan tentang diskusi masalah an-nafyu. Ada yang mau tanya. Bagaimana cara kita meneladani asma dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Coba apa yang cara meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat pengasih dan penyayang kepada semua makhluknya. Yang kedua, teguh pendirian dalam beribadah. Yang ketiga, selalu tunduk, patuh dan bersyukur. Yang keempat, memiliki sifat sabar dan ikhlas. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah, itu. Sudah. Sudah paham? Sudah, kalau nggak ada, sudah ditutup, kita lanjut. Sudah. Tutup sudah. Sekian dari kami kelompok C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kita lagi. Sudah. Baik, sudah kita pelajari materi hari ini tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Muhsin dan juga Al-Warithu, An-Nafyu. Ini adalah pelajaran yang sangat berguna bagi kita, bagi diri kita semua, baik dari lingkungan maupun nanti ketika kita ada di rumah masing-masing. Kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengamalkan al-muqsid adalah mempunyai sifat rasa adil. Kita adil, tidak berat sebelah, artinya seimbang. Yang kedua, kita mempunyai sifat al-waris, bahwa kita paham Allah hanya memberikan sementara kehidupan kepada kita agar kita supaya nanti kembali kepada Allah, yaitu dalam keadaan membawa iman dan takwa kepada Allah. Allah mewarisi kehidupan kita hanya sebentar. Kenapa? Karena Allah memberikan kita dalam suatu Al-Quran, yaitu Allah memberikan kehidupan kita semata-mata hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Ini al-waris. Kesimpulan dari an-nafyu adalah an-nafyu, yaitu manfaat-manfaat. Manfaat banyak yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kita hidup sehat. Ini adalah manfaat. Hidup kita bahagia, hidup kita tenang, hidup kita nyaman. Ini adalah manfaat yang diberikan Allah kepada kita. Bayangkan kalau kita sakit, bayangkan kalau kita tidak diberi kesehatan dari Allah, bagaimana kita rasanya? Makanya ketika saya diberikan kesehatan oleh Allah, perbaikan bersyukur. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang paham tentang kesimpulan hari ini? Coba saya tanyakan maksud dari Asmaul Husna yang pelajaran hari ini. Saya tanyakan apa kesimpulannya dari pembelajaran hari ini.
Coba kelompok A. Coba bisa sebutkan kesimpulan hari ini. Coba sebutkan. Kesimpulan dengan Asmaul Husna itu adalah agar kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan manfaat atau nikmatnya kepada kita semua. Dengan ini agar kita memanfaatkan waktu yang ada dengan mengerjakan hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah. Bagus, adalah kesimpulannya yaitu waktu kita yang ada dikerjakan untuk hal-hal yang baik. Coba saya tanya lagi kesimpulan hari ini untuk kelompok C. Apa kesimpulan hari ini yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Coba sebutkan kelompok C. Kesimpulan dalam beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna adalah dengan beriman kepada nama-nama yang baik, manusia akan dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki semua makhluknya. Kita semua bisa menerapkan sifat Allah yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Situ. Sudah. Bagus, berarti kalian sudah paham. Ingat, pelajaran minggu yang akan datang tetap masih dalam ruang lingkup Asmaul Husna. Akan tetapi beda. Kalau sekarang adalah Al-Mursyid, Al-Warisu dan An-Nafyu. Minggu yang akan datang ingat-ingat yaitu pelajaran Al-Ghafur, Al-Afu dan juga Al-Wadud. Kalian ingat pelajaran minggu akan datang itu yang akan saya pelajari. Karena sekarang pelajaran sudah selesai, mudah-mudahan sebelum pelajaran kita tutup kita baca doa bersama supaya pelajaran hari ini menjadi pelajaran yang barokah dan juga bermanfaat. Mari kita baca surat Al-Asri bersama-sama agar kelak nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan demikianlah pelajaran hari ini, mudah-mudahan menjadi manfaat dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.